yaitu berorientasi pelayanan. Pelayanan publik yang prima adalah fondasi utama bagi aparatur sipil negara. Di Lapas Kelas 2B Arga Makmur, kami memahami bahwa setiap individu yang masuk memiliki hak dasar yang harus dilindungi, dimulai dari kesehatan. Memahami dan memenuhi kebutuhan adalah kunci. Kami hadir dengan keramahan dan solutif. Berorientasi pelayanan bukan sekedar slogan. Ini adalah komitmen untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada tahap penerimaan tahanan baru, langkah pertama kami adalah melakukan screening kesehatan secara menyeluruh. Edukasi preventif menjadi prioritas. Kami tidak hanya memeriksa fisik, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai pola hidup bersih dan sehat di lingkungan pemasyarakatan. Deteksi dini adalah kunci mitigasi resiko kesehatan di dalam lapas. Keandalan dan ketelatenan kami adalah standar. ASN yang berorientasi pelayanan harus mampu memberikan solusi atas keluhan dan sikap yang ramah dan cekatan. Karena kepuasan masyarakat, termasuk warga binaan, adalah tolak ukur keberhasilan kami. Dan akuntabilitas dimulai dari ketelitian. Sebelum sebutir obat berpindah tangan, ada proses verifikasi yang ketat. Kami memastikan diagnosa yang ditegakkan selaras dengan kebutuhan medis, memastikan setiap stok obat dikelola dengan transparan tanpa ada penyimpangan. Pelayanan bukan sekedar rutinitas. Memberikan obat kepada warga binaan adalah bentuk pemenuhan hak dasar yang kami jalankan dengan penuh empati. Kami hadir memastikan mereka pulih, karena kesehatan adalah modal utama bagi mereka untuk menjalani pembinaan dengan baik. Setiap resep yang diberikan, setiap dosis yang diminum, terdokumentasi dengan nyata. Inilah wujud nyata akuntan. Pelayanan yang tidak hanya efektif, tapi juga legal dan terukur secara administrasi. Sebagai ASN yang kompeten, kita harus terus meningkatkan kompetisi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Mengembangkan keterampilan teknis, aktif berpartisipasi dalam diklat teknis pemasyarakatan, kesemaptaan, penanganan gangguan keamanan dan ketertiban atau Kamtib. Memperbarui pemahaman, aturan, terus membaca dan mengupdate pengetahuan terkait SOP pengamanan terbaru, undang-undang sistem pemasyarakatan, serta hak asasi manusia. Membantu orang lain belajar, berbagi pengetahuan dengan rekan kerja, mentransfer ilmu, wawasan, atau pembaruan aturan yang didapat dari kegiatan latsar maupun seminar kepada rekan sejawat atau anggota regu pengamanan lainnya. Laksanakan tugas dengan kualitas terbaik, pengamanan sesuai SOP, melakukan tugas penjagaan, kontrol keliling, serta mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat sasaran ketika terjadi situasi darurat di dalam blok hunian dengan tetap mengedepankan prosedur yang berlaku. Di lingkungan rumah tahanan, Poswasrik memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan pengawasan. Dalam pelaksanaan tugas, nilai harmonis menjadi landasan utama dalam bekerja. Harmonis berarti menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai, menjaga komunikasi yang baik, dan membangun hubungan yang positif antara petugas maupun keluarga warga binaan. Petugas Poswasrik dituntut untuk bersikap ramah, adil, dan tidak diskriminatif dalam menjalankan pengawasan. Melalui nilai harmonis, keamanan dan ketertiban dapat terjaga tanpa menghilangkan rasa kemanusiaan, sikap saling menghormati,
bekerja sama, dan menjaga profesionalitas menjadi kunci terciptanya suasana kerja yang kondusif di lingkungan rutan. Dengan menerapkan nilai harmonis, Poswasrik bukan hanya menjadi pusat pengawasan, tetapi juga menjadi contoh integritas dan pelayanan yang humanis dalam sistem pemasyarakatan. Loyal adalah sikap setia dan patuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pimpinan dan organisasi dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi. Disiplin dengan datang tepat waktu merupakan penerapan sikap loyal kita di dalam loyalitas dalam pekerjaan. Menjalankan tugas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menegakkan aturan tanpa diskriminasi, menolak segala bentuk intervensi, gratifikasi, atau tekanan dari pihak luar. Tidak menyebarkan informasi internal yang bersifat rahasia. Panduan perilaku yang pertama yaitu terus berinovasi mengembangkan keterampilan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, mengembangkan format laporan harian yang lebih ringkas namun informatif, misalnya menggunakan dokumentasi foto atau video agar pimpinan dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat. Selanjutnya yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan pengesahan teknologi baru, segera mempelajari dan menggunakannya. Penerapan regulasi baru, langsung mengimplementasikan kebijakan atau standar operasional prosedur atau SOP terbaru yang dikeluarkan oleh instansi, misalnya penggunaan APAR dan HT. Dan contoh panduan perilaku yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu panduan perilaku adaptif adalah memanfaatkan teknologi untuk mengelola pekerjaan, mengalihkan atau memperkuat pengawasan manual ke sistem CCTV berbasis digital. Di Poswasrik, setiap detail pengawasan menentukan keamanan seluruh lingkungan rutan. Nilai berakhlak kolaboratif diwujudkan melalui komunikasi dan koordinasi yang konsisten antar petugas. Setiap laporan tidak hanya diterima, tetapi diverifikasi bersama demi akurasi dan transparansi. Kolaboratif berarti saling mendukung, memastikan informasi dari pos menara, regu bawah, dan ruang kontrol terhubung tanpa terputus. Ketika dinamika meningkat, respon dilakukan bersama, cepat, dan terarah. Setiap hasil pengawasan didokumentasikan secara terbuka dan akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab bersama. One is the loneliest number that you